Kopda Basarsyah hanya bisa pasrah. Pelaku penembakan 3 polisi di arena Sabung Ayam W Kanan, Lampung itu kini berstatus tersangka. Kopda Basarsyah ditahan di Denpom 23 2025 Bandar Lampung. Tampak raut wajah Kopda Basarsyah yang pasrah dengan nasibnya. Dalam foto yang ditampilkan saat rilis kasus di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025, Kopda Basarsyah kepalanya plontos. Dia menggunakan baju tahanan warna kuning 008. Wakil sementara, WS, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, Kopda Basarsyah telah mengakui menembak ketiga korban. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kopda B, katanya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Yang bersangkutan sudah mengakui melakukan penembakan terhadap ketiga korban, katanya. Eka menambahkan, Basarsyah saat ini ditahan di Denpom 23 Bandar Lampung. Sementara, pembantu Letnan 1, Peltu, Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian dalam kasus di W Kanan itu. Eka Wijaya Permana mengatakan Kopda Basarsyah dijerat pasal pidana terkait pembunuhan. Diancam pasal 340 Yungto 338 KUHP, penjara paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun, kata Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Selain itu, Kopda Basarsyah juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki dan menggunakan senjata api ilegal. Menurut Eka, senjata yang digunakan pelaku merupakan rakitan, meski ada bagian yang berasal dari senjata asli. Ada bagian yang campuran jadi bukan murni pabrikan. Kita masih mencari tahu dari mana dia mendapatkannya, ujarnya. Detik-detik, Kopral Kepala Basarsyah pamer senjata api sebelum ditangkap diduga tembak 3 polisi di Lampung. Dari video yang tersebar, Kopda Basarsyah ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, polisi militer, TNI AD. Proses penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang tidak terima atas tindakan tersebut. Namun, setelah diberikan penjelasan, keluarga akhirnya membiarkan aparat menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kopda Basarsyah diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Dalam video amatir yang beredar, Kopda Basarsyah terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427 W Kanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan beredar di akun X Wegreborn sosok Kopda Basarsyah yang memamerkan senjata api, Senti, miliknya. Kopda Basarsyah tampak mengisi peluru pada senjata yang ia pegang lalu ia lesakkan ke arah tertentu. Namun tak terlihat dengan jelas apa yang Kopda Basarsyah bidik. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kopda Basarsyah yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi di W Kanan dikenal bukan orang biasa di Lampung. Terlebih Kopda Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin. Rupanya Kopda Basarsyah memiliki peran yakni menyebar undangan sabung ayam melalui media sosial. Dikutip dari Tribun Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan keterangan dalam konferensi persnya di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret yang mengatakan tersebarnya undangan untuk menghadiri judi sabung ayam di register 44 W Kanan melalui WhatsApp dan Facebook. Helmi menyebut undangan itu disebarkan oleh Kopda Basarsyah. Dalam undangan itu tertera keterangan waktu dan tempat
tempat perjudian sabung ayam. Kapolda Lampung ini juga menyebut orang-orang yang hadir di lokasi sabung ayam bukan hanya berasal dari Lampung. Pasalnya ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi dari luar Lampung. Setelah mendapat informasi itu, polisi melakukan penggerebekan dengan maksud dan tujuan pembubaran. Pada akhirnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin pada Senin 17 Maret sore. Adapun penggerebekan itu berujung tragis lantaran 3 polisi meninggal dunia ditembak oleh 2 oknum TNI yang kini sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu. Jadi sudah ada seorang warga sipil berinisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. Di mana Z ini datang ke arena sabung ayam yang menjadi lokasi gugurnya 3 polisi setelah menerima undangan dari Kopka Basarsyah melalui media sosial. Dan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini sudah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri. Nah, Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa di Lampung itu ada 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan juga pembunuhan. Kemudian untuk tindak pidana perjudian, pihaknya menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Dan terkait kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi ini, Z juga mengaku melihatnya langsung. Jadi ada 4 saksi mata, salah satunya adalah Z yang mengungkapkan bahwa dia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di lokasi itu. Tapi Helmi juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan penembakan. Dan saksi Z ini juga melihat 2 anggota TNI yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Kemudian 4 orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan ini juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang. Dan jarak tembak antara pelaku dengan korban ini sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Dan sebagai informasi Tribuners, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus Aprianto dan Bribka M. Galip Surya Ganta ini meninggal dunia setelah ditembak di lokasi perjudian sabung ayam itu. Dan belakangan 2 anggota TNI diamankan dan POM 23 Lampung, di mana keduanya terduga pelaku penembakan ini masing-masing adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan juga Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Diketahui bahwa 2 anggota TNI yaitu Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin dan judi sabung ayam di Waikanan yang terjadi pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Danpuspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa 25 Maret hari ini, di mana Maijen Eka mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap Kopka Basarsyah ini setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Selasa 18 Maret atau sehari setelah penembakan. Kemudian untuk Peltu Lubis ini menjadi tersangka setelah menyerahkan diri pada Rabu 19 Maret 2025. Dan Tribuners dan Puspomat mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap kedua oknum anggota TNI ini dilakukan setelah mereka mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi. Dan selain itu kedua tersangka juga mengakui sudah kabur dari lokasi setelah melakukan penembakan dan juga membuang senjatanya di suatu tempat. Dan Eka juga menuturkan bahwa senjata milik Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah ini berupa senjata laras panjang yang sudah ditemukan pada Rabu 19 Maret. Nah, setelah itu Eka menyampaikan bahwa pihak dari Denpom ini melakukan koordinasi ke Polda Lampung dan Polres Waikanan terkait penetapan tersangka terhadap 2 oknum anggota TNI ini. Eka juga mengungkapkan
Anggota Polsek Negara Batin yaitu Aibdawara Amdani, Brigpol Rio Nail Agusto membuat laporan berbeda, yaitu terkait penembakan 3 polisi dan judi sabung ayam. Kemudian dia menjelaskan pada Minggu 23 Maret dan dia mengeluarkan surat penyerahan perkara dan penahanan sementara terhadap Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah. Nah, setelah terbitnya surat itu, barulah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Adapun untuk Kopka Basarsyah ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sementara untuk Peltu Lubis disangkakan dengan pasal 303 tentang perjudian. Dan Tribuners, sebagai informasi juga, selain 2 oknum anggota TNI ini, pada kesempatan yang sama Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika juga mengumumkan ada tersangka dalam kasus judi sabung ayam, yaitu anggota Polda Sumatera Selatan berinisial K alias Kapri, di mana Kapri ini berada di TKP saat peristiwa penggerebekan judi sabung ayam yang berujung tewasnya 3 anggota Polsek Negara Batin pada Senin 17 Maret 2025 lalu. AKP Anumerta Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota lainnya ternyata sudah menjadi target tembak mati. Tersangka Kopka Basarsyah disebut telah menargetkan polisi tersebut sebagai sasaran tembak. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khoirul Anam Sabtu 22 Maret 2025. Dirinya membenarkan para eksekutor di area judi sabung ayam telah menargetkan 3 polisi untuk ditembak. Khoirul Anam menambahkan ketiga polisi yang gugur ditembak tersangka dalam jarak dekat. Khoirul juga mengatakan polisi ditembak saat sedang berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Kompolnas juga mengaku telah memiliki rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut secara jelas. Khoirul menegaskan senjata yang digunakan dalam aksi penembakan ini bukanlah senjata rakitan melainkan pabrikan. Hal ini didasarkan dari temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek dan sidik jari balistik yang jelas. Sementara itu, Kepolisian Lampung telah menetapkan tersangka perjudian yakni Bribka KP, Peltu Lubis, dan ZU Sipil, serta penembakan adalah Kopka B atau Basarsyah dalam kasus Waikanan. Tanggal 17, hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran. Beredar video anggota TNI terduga pelaku penembakan personel Polres Waikanan sedang promosi judi sabung ayam. Saat ini terduga pelaku sudah ditahan karena menembak mati 3 polisi yang menggerebek acara tersebut. Video yang diterima Tribun Lampung pada Selasa 18 Maret memperlihatkan Kopka Basarsyah sedang promosi judi sabung ayam. Ia mengajak orang-orang untuk bergabung dan menyaksikan sabung ayam yang digelar di Waikanan pada Senin 17 Maret. Basarsyah merupakan anggota Suprambil Negara Batin Kabupaten Waikanan Lampung. Dalam video lain, anggota TNI tersebut sedang pamer senjata api dan menembakkan peluru ke arah pepohonan. Terkait penembakan 3 personel Polres Waikanan, pelakunya bukan hanya 1 orang. Satu lagi anggota TNI bernama Peltu Lubis selaku dan Suprambil Negara Batin juga terlibat. Pelaku menyerahkan diri pada Senin malam dan ditahan oleh polisi militer Angkatan Darat di Makokodim 0427 Waikanan. Sementara itu, jenazah 3 polisi korban penembakan masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto serta Bribda Kalib Surya. Kopda Basarsyah hanya bisa pasrah. Pelaku penembakan 3 polisi di arena sabung ayam Waikanan, Lampung itu kini berstatus tersangka. Kopda Basarsyah ditahan di Denpom 23 2025 Bandar Lampung. Tampak raut wajah Kopda Basarsyah yang pasrah dengan nasibnya. Dalam foto yang ditampilkan saat rilis kasus di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025, Kopda Basarsyah kepalanya plontos. Dia menggunakan baju tahanan warna kuning 008. Wakil sementara,
WS, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, Kopda Basarsyah telah mengakui menembak ketiga korban. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kopda B, katanya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Yang bersangkutan sudah mengakui melakukan penembakan terhadap ketiga korban, katanya. Eka menambahkan, Basarsyah saat ini ditahan di Denpom 23 Bandar Lampung. Sementara, pembantu Letnan 1, Peltu, Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian dalam kasus di Waikanan itu. Eka Wijaya Permana mengatakan Kopda Basarsyah dijerat pasal pidana terkait pembunuhan. Diancam pasal 340 Yungto 338 KUHP, penjara paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun, kata Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Selain itu, Kopda Basarsyah juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki dan menggunakan senjata api ilegal. Menurut Eka, senjata yang digunakan pelaku merupakan rakitan, meski ada bagian yang berasal dari senjata asli. Ada bagian yang campuran jadi bukan murni pabrikan. Kita masih mencari tahu dari mana dia mendapatkannya, ujarnya. Detik-detik, Kopral Kepala Basarsyah pamer senjata api sebelum ditangkap diduga tembak 3 polisi di Lampung. Dari video yang tersebar, Kopda Basarsyah ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, polisi militer, TNI AD. Proses penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang tidak terima atas tindakan tersebut. Namun, setelah diberikan penjelasan, keluarga akhirnya membiarkan aparat menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kopda Basarsyah diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Dalam video amatir yang beredar, Kopda Basarsyah terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427 Waikanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan beredar di akun X Reborn sosok Kopda Basarsyah yang memamerkan senjata api, Senti, miliknya. Kopda Basarsyah tampak mengisi peluru pada senjata yang ia pegang lalu ia lesakkan ke arah tertentu. Namun tak terlihat dengan jelas apa yang Kopda Basarsyah bidik. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kopka Basarsyah yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan dikenal bukan orang biasa di Lampung. Terlebih Kopka Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin. Rupanya Kopka Basarsyah memiliki peran yakni menyebar undangan sabung ayam melalui media sosial. Dikutip dari Tribun Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan keterangan dalam konferensi persnya di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret yang mengatakan tersebarnya undangan untuk menghadiri judi sabung ayam di register 44 Waikanan melalui WhatsApp dan Facebook. Helmi menyebut undangan itu disebarkan oleh Kopka Basarsyah. Dalam undangan itu tertera keterangan waktu dan tempat perjudian sabung ayam. Kapolda Lampung ini juga menyebut orang-orang yang hadir di lokasi sabung ayam bukan hanya berasal dari Lampung. Pasalnya ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi dari luar Lampung. Setelah mendapat informasi itu, polisi melakukan penggerebekan dengan maksud dan tujuan pembubaran. Pada akhirnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin pada Senin 17 Maret sore. Adapun penggerebekan itu berujung tragis lantaran 3 polisi meninggal dunia ditembak oleh 2 oknum TNI yang kini sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut
berada di TKP pada saat itu. Jadi sudah ada seorang warga sipil berinisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. Di mana Z ini datang ke arena sabung ayam yang menjadi lokasi gugurnya 3 polisi setelah menerima undangan dari Kopka Basarsyah melalui media sosial. Dan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini sudah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri. Nah, Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa di Lampung itu ada 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan juga pembunuhan. Kemudian untuk tindak pidana perjudian, pihaknya menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Dan terkait kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi ini, Z juga mengaku melihatnya langsung. Jadi, ada 4 saksi mata, salah satunya adalah Z, yang mengungkapkan bahwa dia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di lokasi itu. Tapi Helmi juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan penembakan. Dan saksi Z ini juga melihat 2 anggota TNI, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Kemudian 4 orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan ini juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang. Dan jarak tembak antara pelaku dengan korban ini sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Dan sebagai informasi Tribuners, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus Aprianto dan Bribka M. Galip Surya Ganta ini meninggal dunia setelah ditembak di lokasi perjudian sabung ayam itu. Dan belakangan 2 anggota TNI diamankan dan POM 23 Lampung, di mana keduanya terduga pelaku penembakan ini masing-masing adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan juga Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Diketahui bahwa 2 anggota TNI, yaitu Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah, saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin dan judi sabung ayam di Waikanan yang terjadi pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa 25 Maret hari ini, di mana Maijen Eka mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap Kopka Basarsyah ini setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Selasa 18 Maret atau sehari setelah penembakan. Kemudian untuk Peltu Lubis ini menjadi tersangka setelah menyerahkan diri pada Rabu 19 Maret 2025. Dan Tribuners dan Puspomat mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap kedua oknum anggota TNI ini dilakukan setelah mereka mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi. Dan selain itu kedua tersangka juga mengakui sudah kabur dari lokasi setelah melakukan penembakan dan juga membuang senjatanya di suatu tempat. Dan Eka juga menuturkan bahwa senjata milik Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah ini berupa senjata laras panjang yang sudah ditemukan pada Rabu 19 Maret. Nah, setelah itu Eka menyampaikan bahwa pihak dari Denpom ini melakukan koordinasi ke Polda Lampung dan Polres Waikanan terkait penetapan tersangka terhadap 2 oknum anggota TNI ini. Eka juga mengungkapkan anggota Polsek Negara Batin yaitu Aibdawara Amdani, Brigpol Rio Nail Agusto membuat laporan berbeda yaitu terkait penembakan 3 polisi dan judi sabung ayam. Kemudian dia menjelaskan pada Minggu 23 Maret dan dia mengeluarkan surat penyerahan perkara dan penahanan sementara terhadap Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah. Nah, setelah terbitnya surat itu barulah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Adapun untuk Kopka Basarsyah ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sementara untuk Peltu Lubis disangkakan dengan pasal 303 tentang perjudian. Dan Tribuner sebagai informasi juga, selain 2 oknum anggota TNI ini, pada kesempatan yang sama Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika juga mengumumkan ada tersangka dalam kasus judi sabung ayam, yaitu anggota Polda Sumatera Selatan berinisial K alias Kapri, di mana
Kapri ini berada di TKP saat peristiwa penggerebekan judi sabung ayam yang berujung tewasnya 3 anggota Polsek Negara Batin pada Senin 17 Maret 2025 lalu. AKP Anumerta Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota lainnya ternyata sudah menjadi target tembak mati. Tersangka Kopka Basarsyah disebut telah menargetkan polisi tersebut sebagai sasaran tembak. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khoirul Anam Sabtu 22 Maret 2025. Dirinya membenarkan para eksekutor di area judi sabung ayam telah menargetkan 3 polisi untuk ditembak. Khoirul Anam menambahkan ketiga polisi yang gugur ditembak tersangka dalam jarak dekat. Khoirul juga mengatakan polisi ditembak saat sedang berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Kompolnas juga mengaku telah memiliki rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut secara jelas. Khoirul menegaskan senjata yang digunakan dalam aksi penembakan ini bukanlah senjata rakitan melainkan pabrikan. Hal ini didasarkan dari temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek dan sidik jari balistik yang jelas. Sementara itu, Kepolisian Lampung telah menetapkan tersangka perjudian yakni Bribka KP, Peltu Lubis, dan ZU Sipil, serta penembakan adalah Kopka B atau Basarsyah dalam kasus Waikanan. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran. Beredar video anggota TNI terduga pelaku penembakan personel Polres Waikanan sedang promosi judi sabung ayam. Saat ini terduga pelaku sudah ditahan karena menembak mati 3 polisi yang menggerebek acara tersebut. Video yang diterima Tribun Lampung pada Selasa 18 Maret memperlihatkan Kopka Basarsyah sedang promosi judi sabung ayam. Ia mengajak orang-orang untuk bergabung dan menyaksikan sabung ayam yang digelar di Waikanan pada Senin 17 Maret. Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam video lain, anggota TNI tersebut sedang pamer senjata api dan menembakkan peluru ke arah pepohonan. Terkait penembakan 3 personel Polres Waikanan, pelakunya bukan hanya 1 orang. Satu lagi anggota TNI bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin juga terlibat. Pelaku menyerahkan diri pada Senin malam dan ditahan oleh polisi militer Angkatan Darat di Mako Kodim 0427 Waikanan. Sementara itu, jenazah 3 polisi korban penembakan masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto serta Bribda Kalib Surya. Kopda Basarsyah hanya bisa pasrah. Pelaku penembakan 3 polisi di arena sabung ayam Waikanan, Lampung itu kini berstatus tersangka. Kopda Basarsyah ditahan di Denpom 23 2025 Bandar Lampung. Tampak raut wajah Kopda Basarsyah yang pasrah dengan nasibnya. Dalam foto yang ditampilkan saat rilis kasus di Mapolda Lampung, Selasa 25 Maret 2025, Kopda Basarsyah kepalanya plontos. Dia menggunakan baju tahanan warna kuning 008. Wakil sementara, WS, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, Kopda Basarsyah telah mengakui menembak ketiga korban. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kopda B, katanya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Yang bersangkutan sudah mengakui melakukan penembakan terhadap ketiga korban, katanya. Eka menambahkan, Basarsyah saat ini ditahan di Denpom 23 Bandar Lampung. Sementara, pembantu Letnan 1, Peltu Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian dalam kasus di Waikanan itu. Eka Wijaya Permana mengatakan Kopda Basarsyah dijerat pasal pidana terkait pembunuhan. Diancam pasal 340 Yungto 338 KUHP, penjara paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun,
kata Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Selain itu, Kopda Basarsyah juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki dan menggunakan senjata api ilegal. Menurut Eka, senjata yang digunakan pelaku merupakan rakitan, meski ada bagian yang berasal dari senjata asli. Ada bagian yang campuran jadi bukan murni pabrikan. Kita masih mencari tahu dari mana dia mendapatkannya, ujarnya. Detik-detik, Kopral Kepala Basarsyah pamer senjata api sebelum ditangkap diduga tembak 3 polisi di Lampung. Dari video yang tersebar, Kopda Basarsyah ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, polisi militer, TNI AD. Proses penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang tidak terima atas tindakan tersebut. Namun, setelah diberikan penjelasan, keluarga akhirnya membiarkan aparat menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kopda Basarsyah diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmani. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Dalam video amatir yang beredar, Kopda Basarsyah terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427W Kanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan beredar di akun XW Reborn sosok Kopda Basarsyah yang memamerkan senjata api, Senti, miliknya. Kopda Basarsyah tampak mengisi peluru pada senjata yang ia pegang lalu ia lesakkan ke arah tertentu. Namun tak terlihat dengan jelas apa yang Kopda Basarsyah bidik. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kopka Basarsyah yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan dikenal bukan orang biasa di Lampung. Terlebih Kopka Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin. Rupanya Kopka Basarsyah memiliki peran yakni menyebar undangan sabung ayam melalui media sosial. Dikutip dari Tribun Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan keterangan dalam konferensi persnya di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret yang mengatakan tersebarnya undangan untuk menghadiri judi sabung ayam di register 44 Waikanan melalui WhatsApp dan Facebook. Helmi menyebut undangan itu disebarkan oleh Kopka Basarsyah. Dalam undangan itu tertera keterangan waktu dan tempat perjudian sabung ayam. Kapolda Lampung ini juga menyebut orang-orang yang hadir di lokasi sabung ayam bukan hanya berasal dari Lampung. Pasalnya ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi dari luar Lampung. Setelah mendapat informasi itu, polisi melakukan penggerebekan dengan maksud dan tujuan pembubaran. Pada akhirnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin pada Senin 17 Maret sore. Adapun penggerebekan itu berujung tragis lantaran 3 polisi meninggal dunia ditembak oleh 2 oknum TNI yang kini sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu. Jadi sudah ada seorang warga sipil berinisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan Lampung, di mana Z ini datang ke arena sabung ayam yang menjadi lokasi gugurnya 3 polisi setelah menerima undangan dari Kopka Basarsyah melalui media sosial. Dan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini sudah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri. Nah, Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa di Lampung itu ada 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan juga pembunuhan. Kemudian untuk tindak pidana perjudian, pihaknya menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Dan terkait kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi ini, Z juga mengaku melihatnya langsung. Jadi
ada 4 saksi mata, salah satunya adalah Z, yang mengungkapkan bahwa dia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di lokasi itu. Tapi Helmi juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan penembakan. Dan saksi Z ini juga melihat 2 anggota TNI, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Kemudian 4 orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan ini juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang. Dan jarak tembak antara pelaku dengan korban ini sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Dan sebagai informasi Tribuners, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus Aprianto dan Bribka M. Galip Surya Ganta ini meninggal dunia setelah ditembak di lokasi perjudian sabung ayam itu. Dan belakangan 2 anggota TNI diamankan dan POM 23 Lampung, di mana keduanya terduga pelaku penembakan ini masing-masing adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan juga Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Diketahui bahwa 2 anggota TNI, yaitu Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah, saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin dan judi sabung ayam di Waikanan yang terjadi pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa 25 Maret hari ini, di mana Maijen Eka mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap Kopka Basarsyah ini setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Selasa 18 Maret atau sehari setelah penembakan. Kemudian untuk Peltu Lubis ini menjadi tersangka setelah menyerahkan diri pada Rabu 19 Maret 2025. Dan Tribuners dan Puspomat mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap kedua oknum anggota TNI ini dilakukan setelah mereka mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi. Dan selain itu kedua tersangka juga mengakui sudah kabur dari lokasi setelah melakukan penembakan dan juga membuang senjatanya di suatu tempat. Dan Eka juga menuturkan bahwa senjata milik Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah ini berupa senjata laras panjang yang sudah ditemukan pada Rabu 19 Maret. Nah, setelah itu Eka menyampaikan bahwa pihak dari Denpom ini melakukan koordinasi ke Polda Lampung dan Polres Waikanan terkait penetapan tersangka terhadap 2 oknum anggota TNI ini. Eka juga mengungkapkan anggota Polsek Negara Batin yaitu Aibdawara Amdani, Brigpol Rio Nail Agusto membuat laporan berbeda yaitu terkait penembakan 3 polisi dan judi sabung ayam. Kemudian dia menjelaskan pada Minggu 23 Maret dan dia mengeluarkan surat penyerahan perkara dan penahanan sementara terhadap Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah. Nah, setelah terbitnya surat itu barulah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Adapun untuk Kopka Basarsyah ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sementara untuk Peltu Lubis disangkakan dengan pasal 303 tentang perjudian. Dan Tribuners, sebagai informasi juga, selain 2 oknum anggota TNI ini, pada kesempatan yang sama Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika juga mengumumkan ada tersangka dalam kasus judi sabung ayam, yaitu anggota Polda Sumatera Selatan berinisial K alias Kapri, di mana Kapri ini berada di TKP saat peristiwa penggerebekan judi sabung ayam yang berujung tewasnya 3 anggota Polsek Negara Batin pada Senin 17 Maret 2025 lalu. AKP Anumerta Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota lainnya ternyata sudah menjadi target tembak mati. Tersangka Kopka Basarsyah disebut telah menargetkan polisi tersebut sebagai sasaran tembak. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khoirul Anam Sabtu 22 Maret 2025. Dirinya membenarkan para eksekutor di area judi sabung ayam telah menargetkan 3 polisi untuk ditembak. Khoirul Anam menambahkan ketiga polisi yang gugur ditembak tersangka dalam jarak dekat.
Khairul juga mengatakan polisi ditembak saat sedang berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Kompolnas juga mengaku telah memiliki rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut secara jelas. Khairul menegaskan senjata yang digunakan dalam aksi penembakan ini bukanlah senjata rakitan melainkan pabrikan. Hal ini didasarkan dari temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek dan sidik jari balistik yang jelas. Sementara itu, Kepolisian Lampung telah menetapkan tersangka perjudian yakni Bribka KP, Peltu Lubis, dan ZU Sipil, serta penembakan adalah Kopka B atau Basarsyah dalam kasus Waikanan. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran. Beredar video anggota TNI terduga pelaku penembakan personel Polres Waikanan sedang promosi judi sabung ayam. Saat ini terduga pelaku sudah ditahan karena menembak mati 3 polisi yang menggerebek acara tersebut. Video yang diterima Tribun Lampung pada Selasa 18 Maret memperlihatkan Kopka Basarsyah sedang promosi judi sabung ayam. Ia mengajak orang-orang untuk bergabung dan menyaksikan sabung ayam yang digelar di Waikanan pada Senin 17 Maret. Basarsyah merupakan anggota Suprambil Negara Batin Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam video lain, anggota TNI tersebut sedang pamer senjata api dan menembakkan peluru ke arah pepohonan. Terkait penembakan 3 personel Polres Waikanan, pelakunya bukan hanya 1 orang. Satu lagi anggota TNI bernama Peltu Lubis selaku dan Suprambil Negara Batin juga terlibat. Pelaku menyerahkan diri pada Senin malam dan ditahan oleh polisi militer Angkatan Darat di Mako Kodim 0427 Waikanan. Sementara itu, jenazah 3 polisi korban penembakan masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto serta Bribda Kalib Surya. Kopda Basarsyah hanya bisa pasrah. Pelaku penembakan 3 polisi di arena sabung ayam Waikanan, Lampung itu kini berstatus tersangka. Kopda Basarsyah ditahan di Denpom 23 2025 Bandar Lampung. Tampak raut wajah Kopda Basarsyah yang pasrah dengan nasibnya. Dalam foto yang ditampilkan saat rilis kasus di Mapolda Lampung, Selasa 25 Maret 2025, Kopda Basarsyah kepalanya plontos. Dia menggunakan baju tahanan warna kuning 008. Wakil sementara, WS, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, Kopda Basarsyah telah mengakui menembak ketiga korban. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kopda B, katanya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Yang bersangkutan sudah mengakui melakukan penembakan terhadap ketiga korban, katanya. Eka menambahkan, Basarsyah saat ini ditahan di Denpom 23 Bandar Lampung. Sementara, pembantu Letnan 1, Peltu Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian dalam kasus di Waikanan itu. Eka Wijaya Permana mengatakan Kopda Basarsyah dijerat pasal pidana terkait pembunuhan. Diancam pasal 340-338 KUHP, penjara paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun, kata Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Selain itu, Kopda Basarsyah juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki dan menggunakan senjata api ilegal. Menurut Eka, senjata yang digunakan pelaku merupakan rakitan, meski ada bagian yang berasal dari senjata asli. Ada bagian yang campuran jadi bukan murni pabrikan. Kita masih mencari tahu dari mana dia mendapatkannya, ujarnya. Detik-detik, Kopral Kepala Basarsyah pamer senjata api sebelum ditangkap diduga tembak 3 polisi di Lampung. Dari video yang tersebar, Kopda Basarsyah ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, polisi militer, TNI AD.
Proses penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang tidak terima atas tindakan tersebut. Namun, setelah diberikan penjelasan, keluarga akhirnya membiarkan aparat menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kopda Basarsyah diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Dalam video amatir yang beredar, Kopda Basarsyah terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427W kanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan beredar di akun XW Reborn sosok Kopda Basarsyah yang memamerkan senjata api, Senti, miliknya. Kopda Basarsyah tampak mengisi peluru pada senjata yang ia pegang lalu ia lesakkan ke arah tertentu. Namun tak terlihat dengan jelas apa yang Kopda Basarsyah bidik. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kopka Basarsyah yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan dikenal bukan orang biasa di Lampung. Terlebih Kopka Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin. Rupanya Kopka Basarsyah memiliki peran yakni menyebar undangan sabung ayam melalui media sosial. Dikutip dari Tribun Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan keterangan dalam konferensi persnya di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret yang mengatakan tersebarnya undangan untuk menghadiri judi sabung ayam di register 44 Waikanan melalui WhatsApp dan Facebook. Helmi menyebut undangan itu disebarkan oleh Kopka Basarsyah. Dalam undangan itu tertera keterangan waktu dan tempat perjudian sabung ayam. Kapolda Lampung ini juga menyebut orang-orang yang hadir di lokasi sabung ayam bukan hanya berasal dari Lampung. Pasalnya ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi dari luar Lampung. Setelah mendapat informasi itu, polisi melakukan penggerebekan dengan maksud dan tujuan pembubaran. Pada akhirnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin pada Senin 17 Maret sore. Adapun penggerebekan itu berujung tragis lantaran 3 polisi meninggal dunia ditembak oleh 2 oknum TNI yang kini sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu. Jadi sudah ada seorang warga sipil berinisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. Di mana Z ini datang ke arena sabung ayam yang menjadi lokasi gugurnya 3 polisi setelah menerima undangan dari Kopka Basarsyah melalui media sosial. Dan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini sudah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri. Nah, Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa di Lampung itu ada 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan juga pembunuhan. Kemudian untuk tindak pidana perjudian, pihaknya menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Dan terkait kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi ini, Z juga mengaku melihatnya langsung. Jadi ada 4 saksi mata, salah satunya adalah Z yang mengungkapkan bahwa dia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di lokasi itu. Tapi Helmi juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan penembakan. Dan saksi Z ini juga melihat 2 anggota TNI yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Kemudian 4 orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan ini juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang. Dan jarak tembak antara pelaku dengan korban ini sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Dan sebagai informasi Tribuners, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus Aprianto dan Bribka
M. Galib Surya Ganta ini meninggal dunia setelah ditembak di lokasi perjudian sabung ayam itu. Dan belakangan dua anggota TNI diamankan Denpom 23 Lampung, di mana keduanya terduga pelaku penembakan ini masing-masing adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan juga Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Diketahui bahwa dua anggota TNI, yaitu Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah, saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin dan judi sabung ayam di Waikanan yang terjadi pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Danpuspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa 25 Maret hari ini, di mana Maijen Eka mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap Kopka Basarsyah ini setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Selasa 18 Maret atau sehari setelah penembakan. Kemudian untuk Peltu Lubis ini menjadi tersangka setelah menyerahkan diri pada Rabu 19 Maret 2025. Dan Tribuners dan Puspomat mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap kedua oknum anggota TNI ini dilakukan setelah mereka mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi. Dan selain itu kedua tersangka juga mengakui sudah kabur dari lokasi setelah melakukan penembakan dan juga membuang senjatanya di suatu tempat. Dan Eka juga menuturkan bahwa senjata milik Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah ini berupa senjata laras panjang yang sudah ditemukan pada Rabu 19 Maret. Nah, setelah itu Eka menyampaikan bahwa pihak dari Denpom ini melakukan koordinasi ke Polda Lampung dan Polres Waikanan terkait penetapan tersangka terhadap 2 oknum anggota TNI ini. Eka juga mengungkapkan anggota Polsek Negara Batin yaitu Aibdawara Amdani, Brigpol Rio Nail Agusto membuat laporan berbeda yaitu terkait penembakan 3 polisi dan judi sabung ayam. Kemudian dia menjelaskan pada Minggu 23 Maret dan dia mengeluarkan surat penyerahan perkara dan penahanan sementara terhadap Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah. Nah, setelah terbitnya surat itu barulah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Adapun untuk Kopka Basarsyah ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sementara untuk Peltu Lubis disangkakan dengan pasal 303 tentang perjudian. Dan Tribuners, sebagai informasi juga, selain 2 oknum anggota TNI ini, pada kesempatan yang sama Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika juga mengumumkan ada tersangka dalam kasus judi sabung ayam, yaitu anggota Polda Sumatera Selatan berinisial K alias Kapri, di mana Kapri ini berada di TKP saat peristiwa penggerebekan judi sabung ayam yang berujung tewasnya 3 anggota Polsek Negara Batin pada Senin 17 Maret 2025 lalu. AKP Anumerta Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota lainnya ternyata sudah menjadi target tembak mati. Tersangka Kopka Basarsyah disebut telah menargetkan polisi tersebut sebagai sasaran tembak. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khoirul Anam Sabtu 22 Maret 2025. Dirinya membenarkan para eksekutor di area judi sabung ayam telah menargetkan 3 polisi untuk ditembak. Khoirul Anam menambahkan ketiga polisi yang gugur ditembak tersangka dalam jarak dekat. Khoirul juga mengatakan polisi ditembak saat sedang berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Kompolnas juga mengaku telah memiliki rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut secara jelas. Khoirul menegaskan senjata yang digunakan dalam aksi penembakan ini bukanlah senjata rakitan melainkan pabrikan. Hal ini didasarkan dari temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek dan sidik jari balistik yang jelas. Sementara itu, Kepolisian Lampung telah menetapkan tersangka perjudian yakni Bribka KP, Peltu Lubis, dan ZU Sipil, serta penembakan adalah Kopka B atau Basarsyah dalam kasus Waikanan. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran. Beredar video anggota TNI terduga pelaku penembakan personel Polres Waikanan sedang promosi judi sabung ayam.
Saat ini terduga pelaku sudah ditahan karena menembak mati 3 polisi yang menggerebek acara tersebut. Video yang diterima Tribun Lampung pada Selasa 18 Maret memperlihatkan Kopka Basarsyah sedang promosi judi sabung ayam. Ia mengajak orang-orang untuk bergabung dan menyaksikan sabung ayam yang digelar di Waikanan pada Senin 17 Maret. Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam video lain, anggota TNI tersebut sedang pamer senjata api dan menembakkan peluru ke arah pepohonan. Terkait penembakan 3 personel Polres Waikanan, pelakunya bukan hanya 1 orang. Satu lagi anggota TNI bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin juga terlibat. Pelaku menyerahkan diri pada Senin malam dan ditahan oleh polisi militer Angkatan Darat di Makokodim 0427 Waikanan. Sementara itu, jenazah 3 polisi korban penembakan masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto serta Bribda Kalib Surya. Kopda Basarsyah hanya bisa pasrah. Pelaku penembakan 3 polisi di arena sabung ayam Waikanan, Lampung itu kini berstatus tersangka. Kopda Basarsyah ditahan di Denpom 23/2025 Bandar Lampung. Tampak raut wajah Kopda Basarsyah yang pasrah dengan nasibnya. Dalam foto yang ditampilkan saat rilis kasus di Mapolda Lampung, Selasa 25 Maret 2025, Kopda Basarsyah kepalanya plontos. Dia menggunakan baju tahanan warna kuning 008. Wakil sementara, WS, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana mengatakan, Kopda Basarsyah telah mengakui menembak ketiga korban. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kopda B, katanya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Yang bersangkutan sudah mengakui melakukan penembakan terhadap ketiga korban, katanya. Eka menambahkan, Basarsyah saat ini ditahan di Denpom 23 Bandar Lampung. Sementara, pembantu Letnan 1, Peltu Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian dalam kasus di Waikanan itu. Eka Wijaya Permana mengatakan Kopda Basarsyah dijerat pasal pidana terkait pembunuhan. Diancam pasal 340-338 KUHP, penjara paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun, kata Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa, 25 Maret 2025. Selain itu, Kopda Basarsyah juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki dan menggunakan senjata api ilegal. Menurut Eka, senjata yang digunakan pelaku merupakan rakitan, meski ada bagian yang berasal dari senjata asli. Ada bagian yang campuran jadi bukan murni pabrikan. Kita masih mencari tahu dari mana dia mendapatkannya, ujarnya. Detik-detik, Kopral Kepala Basarsyah pamer senjata api sebelum ditangkap diduga tembak 3 polisi di Lampung. Dari video yang tersebar, Kopda Basarsyah ditangkap di kediamannya oleh anggota PM, polisi militer, TNI AD. Proses penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang tidak terima atas tindakan tersebut. Namun, setelah diberikan penjelasan, keluarga akhirnya membiarkan aparat menjalankan tugasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kopda Basarsyah diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Dalam video amatir yang beredar, Kopda Basarsyah terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427 Waikanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan beredar di akun X Wegreborn sosok Kopda Basarsyah yang memamerkan senjata api, Senti, miliknya.
Kopda Basarsyah tampak mengisi peluru pada senjata yang ia pegang lalu ia lesakkan ke arah tertentu. Namun tak terlihat dengan jelas apa yang Kopda Basarsyah bidik. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kopka Basarsyah yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan dikenal bukan orang biasa di Lampung. Terlebih Kopka Basarsyah merupakan anggota Supramil Negara Batin. Rupanya Kopka Basarsyah memiliki peran yakni menyebar undangan sabung ayam melalui media sosial. Dikutip dari Tribun Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan keterangan dalam konferensi persnya di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret yang mengatakan tersebarnya undangan untuk menghadiri judi sabung ayam di Register 44 Waikanan melalui WhatsApp dan Facebook. Helmi menyebut undangan itu disebarkan oleh Kopka Basarsyah. Dalam undangan itu tertera keterangan waktu dan tempat perjudian sabung ayam. Kapolda Lampung ini juga menyebut orang-orang yang hadir di lokasi sabung ayam bukan hanya berasal dari Lampung. Pasalnya ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi dari luar Lampung. Setelah mendapat informasi itu, polisi melakukan penggerebekan dengan maksud dan tujuan pembubaran. Pada akhirnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin pada Senin 17 Maret sore. Adapun penggerebekan itu berujung tragis lantaran 3 polisi meninggal dunia ditembak oleh 2 oknum TNI yang kini sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu. Jadi sudah ada seorang warga sipil berinisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. Di mana Z ini datang ke arena sabung ayam yang menjadi lokasi gugurnya 3 polisi setelah menerima undangan dari Kopka Basarsyah melalui media sosial. Dan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini sudah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri. Nah, Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa di Lampung itu ada 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan juga pembunuhan. Kemudian untuk tindak pidana perjudian, pihaknya menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Dan terkait kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi ini, Z juga mengaku melihatnya langsung. Jadi ada 4 saksi mata, salah satunya adalah Z yang mengungkapkan bahwa dia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di lokasi itu. Tapi Helmi juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan penembakan. Dan saksi Z ini juga melihat 2 anggota TNI yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Kemudian 4 orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan ini juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang. Dan jarak tembak antara pelaku dengan korban ini sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Dan sebagai informasi Tribuners, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus Aprianto dan Bribka M. Galip Surya Ganta ini meninggal dunia setelah ditembak di lokasi perjudian sabung ayam itu. Dan belakangan 2 anggota TNI diamankan dan POM 23 Lampung, di mana keduanya terduga pelaku penembakan ini masing-masing adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan juga Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Diketahui bahwa 2 anggota TNI yaitu Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin dan judi sabung ayam di Waikanan yang terjadi pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Danpuspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa 25 Maret hari ini, di mana Maijen Eka mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap
Basarshyah ini setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Selasa 18 Maret atau sehari setelah penembakan. Kemudian untuk Peltu Lubis ini menjadi tersangka setelah menyerahkan diri pada Rabu 19 Maret 2025. Dan Tribuners dan Puspomat mengatakan kalau penetapan tersangka terhadap kedua oknum anggota TNI ini dilakukan setelah mereka mengakui melakukan penembakan terhadap 3 polisi. Dan selain itu, kedua tersangka juga mengakui sudah kabur dari lokasi setelah melakukan penembakan dan juga membuang senjatanya di suatu tempat. Dan Eka juga menuturkan bahwa senjata milik Peltu Lubis dan juga Kopka Basarsyah ini berupa senjata laras panjang yang sudah ditemukan pada Rabu 19 Maret. Nah, setelah itu Eka menyampaikan bahwa pihak dari Denpom ini melakukan koordinasi ke Polda Lampung dan Polres Waikanan terkait penetapan tersangka terhadap 2 oknum anggota TNI ini.